Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puja dan rasa syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan hari ini beliau masih memberikan kita begitu banyak nikmat, antara lain nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita yang hari ini kita masih belajar dalam sistem daring. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Baik anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran terakhir pada materi cerita hikayat, yang mana pada pekan-pekan sebelumnya sedikit banyaknya kita telah mengupas tuntas materi seputar cerita hikayat. Nah, pada hari ini yaitu bagian part 4, kita akan mengembangkan cerita hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilainya. Nah, ini merupakan subjudul kita pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak kami, diperhatikan. Yang pertama di sini membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen. Nah, tujuannya di sini kita perhatikan, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik teks hikayat. Yang ketiga, merinci nilai-nilai dalam hikayat dan cerpen. Baik, anak-anak kami perhatian. Di sini yang pertama kita mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Di antara ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah banyak menggunakan konjungsi hampir pada setiap awal kalimat. Nah, ini merupakan karakteristik pertama pada bahasa hikayat. Nah, hikayat itu pada umumnya ya banyak menggunakan kata sambung itu di awal dari kalimat. Nah, kemudian selain banyak menggunakan konjungsi, hikayat menggunakan kata-kata arkais. Nah, maksudnya di sini kata-kata kuno. Hikayat merupakan karya sastra klasik. Artinya, usia hikayat jauh lebih tua dibandingkan usia negara Indonesia. Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau berasal dari bahasa Melayu, tidak semua kata dalam hikayat kita jumpai dalam bahasa Indonesia sekarang. Nah, itu dia. Jadi di sini yang paling menonjol antara lain yaitu pada bahasa hikayat banyak dia menggunakan kata-kata arkais ataupun kata-kata lama, kata-kata kuno yang sangat jarang kita temukan sekarang. Misalkan itu di dalam cerpen juga tidak akan kita temukan lagi. Kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing tersebut disebut dengan kata-kata arkais. Nah, kata-kata yang jarang ditemukan tersebut itu istilahnya disebut dengan kata-kata yang arkais. Kemudian kita lanjutkan.
Contoh kata arkais dalam cerita hikayat Indra Bangsawan. Nah, yang pertama, kata arkais beroleh. Maknanya yaitu mendapat. Kemudian kata arkais titah, maknanya yaitu kata perintah. Yang ketiga, kata arkais mahligai, maknanya yaitu tempat kediaman raja atau putri-putri raja. Yang keempat, kata arkaisnya inang, maknanya yaitu perempuan yang merawat anak tuannya. Yang kelima, kata arkais upeti, maknanya yaitu uang yang wajib dibayarkan oleh negara kecil kepada raja atau negara yang berkuasa atau yang menaklukkan. Nah, berikut ini merupakan kata-kata arkais yang kita temukan dalam cerita hikayat Indra Bangsawan. Nah, artinya juga jelas di sini. Kalau kita perhatikan kata-kata ini, apabila kita lihat di dalam cerpen, ini sudah kita tidak temukan lagi. Nah, ini bedanya, perbedaan antara cerpen dengan hikayat. Kata-kata ini tidak kita temukan lagi di dalam cerpen apabila kita membaca suatu cerpen. Kita lanjutkan. Membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, setting, gaya bahasa, dan alur. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa majas dan menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Hikayat juga banyak menggunakan gaya bahasa untuk memperindah cerita yang disampaikan. Nah, bila kita perhatikan di sini, antara hikayat dengan cerpen itu merupakan teks narasi fiksi atau dia yang lebih bersifat khayal. Namun, pada persamaannya kita perhatikan keduanya itu memiliki unsur intrinsik yang sama. Baik dalam hikayat maupun di dalam cerpen, pastinya ada tema, kemudian tokoh dan penokohan, sudut pandang, setting, gaya bahasa, dan alur. Nah, di sini merupakan kesamaan antara hikayat dan cerpen. Itu sama-sama memiliki unsur intrinsik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan majas. Di dalam cerpen banyak menggunakan majas dan konjungsi serta urutan waktu. Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama di situ majas. Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Ada berbagai jenis majas yang digunakan baik dalam cerpen ataupun hikayat. Di antara majas yang sering digunakan dalam cerpen maupun hikayat adalah majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Nah, perhatikan penggunaan majas antonomasia dalam penggalan hikayat berikut. Si miskin, laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing itu berjalan mencari rejeki, berkeliling di negeri anta beranta di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Kemana mereka pergi, selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai, dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah tubuhnya. Sepanjang perjalanan, menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Waktu malam tidur di hutan,
siangnya berjalan mencari rezeki. Nah, perhatikan yang di bawah. Si miskin dalam kutipan hikayat di atas merupakan contoh majas antonomasia, yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifat yang menonjol. Nah, majas ini maksudnya begini. Dalam cerita itu, seseorang dipanggil atau dituliskan namanya itu berdasarkan ciri yang menonjol. Nah, mungkin dalam cerita ini yang diceritakan yaitu orang yang sangat miskin, sehingga diucapkan namanya si miskin. Nah, misalkan contoh lain, apabila ada karakternya si gendut, ya dituliskan juga mungkin si gendut. Nah, itu panggilannya berdasarkan ciri atau sifat yang menonjol dari orang tersebut atau tokoh tersebut. Nah, inilah dia tentang penggunaan majas antonomasia. Kemudian kita lanjutkan. Majas simile juga banyak digunakan dalam hikayat maupun cerpen. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Perhatikan contoh berikut. Maka si miskin itu pun sampailah ke penghadapan itu. Setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing rupanya, maka orang banyak itu pun ramailah ia tertawa seraya mengambil kayu dan batu. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada kata seperti. Nah, ini rupa kainnya seperti di mamah anjing. Nah, majas simile yang ada di situ yaitu pada kata seperti. Jadi di sini kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain ini. Nah, majas simile membandingkan suatu hal lainnya menggunakan kata penghubung. Antara lain kata penghubungnya seperti laksana, bak, dan bagaikan. Pada contoh kita perhatikan yang digunakan merupakan kata seperti. Nah, ini termasuk membandingkan suatu hal yang lainnya menggunakan kata penghubung. Oke, kita lanjutkan. 2. Penggunaan konjungsi. Baik cerpen maupun hikayat merupakan teks narasi yang banyak menceritakan urutan peristiwa atau kejadian. Untuk menceritakan urutan peristiwa atau alur tersebut, keduanya menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Nah, perhatikan contoh berikut. Pada suatu hari, Kojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu. Jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya-hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, anak-anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya, rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu, hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah di tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Kojan Maimun, dan disentakkannya tiung itu dari sangkarnya, dan dihempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Nah, perhatikan konjungsi sebelum
yang bergaris bawah, ini maksudnya, dalam penggalan hikayat di atas menunjukkan urutan waktu. Nah, itu dia. Sedangkan konjungsi lalu menyatakan urutan kejadian. Penggunaan konjungsi yang tepat sangat penting untuk mengembangkan alur cerita. Baik, bisa kita perhatikan ya. Yaitu konjungsi sebelum di sini, kemudian di sini ada konjungsi lalu. Bedanya di sini sebelum yang bergaris bawah ini dalam penggalan hikayat ini menunjukkan urutan waktu, sementara yang di bawahnya kata lalu merupakan menyatakan urutan kejadian. Ini dia. Oke, kita lanjutkan kembali. Mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Membandingkan alur dalam hikayat dengan cerpen. 2. Menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Membandingkan alur cerita dalam hikayat dan cerpen. Salah satu unsur intrinsik yang sangat menentukan keberhasilan sebuah cerpen atau hikayat dalam menyampaikan cerita adalah alurnya. Alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk satu rangkaian cerita yang utuh. Salah satu karakteristik alur dalam hikayat selain beralur maju adalah menggunakan alur berbingkai. Alur mundur dalam cerita hikayat berarti cerita dimulai dari masa lalu ke masa kini, atau dari masa kini ke masa yang akan datang. Alur berbingkai artinya di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya disajikan dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Perhatikan contoh alur berbingkai dalam kutipan hikayat berikut. Dalam cerita yang lain pula, Bayan bercerita mengenai pengorbanan seorang istri. Seorang putri raja yang kejam telah membunuh 39 orang suaminya. Suaminya yang ke-40 telah berjaya menginsafkannya dengan sebuah cerita mengenai seekor rusa betina yang sanggup menggantikan pasangannya, rusa jantan, untuk disembelih. Dalam kutipan di atas, tampak burung bayan sedang menyampaikan sebuah cerita kepada tuannya. Inilah yang dimaksud alur berbingkai. Jadi, di dalam cerita terdapat cerita. Berbeda dengan hikayat yang selalu menggunakan alur mundur. Alur dalam cerpen hanya satu. Hal ini sesuai dengan karakteristik cerpen beralur tunggal. Artinya, peristiwa-peristiwa dalam cerpen merupakan satu rangkaian peristiwa yang saling berhubungan sebab akibat. Baik, kita lanjutkan. Menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Berikut ini hal yang perlu diperhatikan dalam mengubah isi cerita hikayat ke dalam bentuk cerpen. A. Mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Nah, sebelum kita menceritakan kembali hikayat ke dalam bentuk cerpen, yang pertama kita lakukan ialah apabila ada alur berbingkai di dalam cerita hikayat, otomatis kita harus mengubah alurnya menjadi bentuk alur tunggal. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Nah, ini dia. Kalau kita perhatikan, jadi hikayat itu tadi kita perhatikan bahasanya, yaitu masih banyak menggunakan bahasa yang arkais. Artinya yang sudah tidak dipakai lagi sekarang atau jarang kita jumpai sekarang. Nah, itu dia. Otomatis apabila kita ingin mengubah hikayat ke dalam bentuk cerpen, nah, kita harusnya menggunakan bahasa Indonesia saat ini dan tidak lagi menggunakan bahasa hikayat. Poin 3, menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Nah, itu dia. Terakhir,
tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Kita tetap mempertahankan nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam hikayat tersebut. Baik, anak-anak kami sekalian, di sini ada penugasan. Yang pertama, tuliskan kata-kata arkais yang terdapat pada hikayat Malim Deman serta temukan artinya. Kemudian, bagaimana karakter tokoh Malim Deman dalam hikayat tersebut. 3. Tuliskan amanat yang bisa kita petik dari cerita hikayat Malim Deman. Terakhir, tuliskan kembali secara ringkas, minimal 3 paragraf, hikayat Malim Deman ke dalam bentuk cerpen. Nah, mungkin ini tugasnya anak kami. Apabila masih ada yang kurang jelas dengan penjelasan Bapak yang tadi, nah boleh langsung ditanyakan kepada Bapak. Dan apabila kurang jelas juga, boleh dikomentari di channel YouTube kita, yaitu OSIS SMK Swasta Teruna Padang Sidempuan. Namun dalam memberikan komentar selalu saya sarankan dengan menggunakan bahasa yang sopan. Nah, akhir kata, mari kita selalu berlomba-lomba mencapai suatu kebaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.